السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam salah satu rumahnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Majlisul ilm adalah majlis yang sangat-sangat mulia. Seorang muslim apabila dia tidak hadir di majlisul ilm, ini adalah kerugian yang sangat besar baginya. Majlisul ilm saking mulianya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat-malaikat untuk mencari majlisul ilm. Apabila malaikat-malaikat ini menemukan majlisul ilm, orang-orang yang duduk sedang berzikir, menyebut nama-nama Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat ini berhenti terbang. Kemudian mereka saling memanggil dan mengatakan, halummu ila bughiyatikum, halimmu ila bughiyatikum. Kemari ini yang kalian cari, kemari ini yang kalian cari. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, ini menandakan bahwa majlisul ilm adalah majlis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlisul ilm. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada malam ini kita akan menyampaikan tentang suatu ibadah yang sangat-sangat mulia di sisi Allah. Tapi banyak kita lalai tentang ibadah ini. Ibadah ini gampang, bisa dikerjakan sambil duduk, sambil berdiri, sambil jalan, dan pahalanya sangat besar
dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah ini? Ibadah ini adalah ad-du'a, berdoa. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Banyak di antara kita yang mengira bahwa doa hanya sekedar untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa itu lebih luas. Agar kita selamat dari maksiat, harus kita berdoa. Agar kita bisa selalu melaksanakan ketaatan-ketaatan, harus kita berdoa. Ida si malas baca Quran, adik dia rajin baca Quran, harus dia berdoa. Ida si jarang solat malam, solat tahajud, adik dia rajin solat tahajud, harus berdoa. Ida si jarang berzikir, ya, adik dia tetap berzikir, harus dia berdoa. Ida si sakit, adik dia sehat, harus dia berdoa. Ya, Ida si dia lancar baca Quran, adik dia lancar baca Quran, harus dia berdoa. Jadi segala sesuatu kita ini butuh untuk berdoa. Ya, Ida si dia derani bersedekah, luwe harta anda lagu dia derani bersedekah. Bagaimana caranya supaya dia rajin bersedekah? Berdoa. Ya. Ida si jarang puasa Senin Kamis, adik dia rajin puasa Senin Kamis, berdoa. Ida si girang bersual kanca senina ada supaya berhenti bertengkar, berdoa. Ida si telah anak dah, bengel anak dah, dia namanya taatur, berdoa. Kenapa? Karena segala sesuatu ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa ini bukan sekadar untuk minta rezeki, tapi minta segala-galanya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita baca apa yang dikatakan oleh Syekh di sini. Inna du'a Rabbis samawati wal ard lahu afdalul qurbat. Doa ini merupakan afdalul qurbat. Qurbat ini artinya adalah amalan yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Manusia apabila dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah manusia yang paling mulia. Selain kita jauh akan Allah, maka berarti kita akan dekat, semakin dekat kepada syaitan, semakin dekat kepada hawa nafsu. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh kita dari syaitan, semakin jauh kita dari hawa nafsu. Syaitan dan hawa nafsu ini adalah sebab binasanya manusia di dunia dan di akhirat. Syaitan dan hawa nafsu. Ikhwani fi din, azakumullah. Nabi SAW menjelaskan, apabila bulan Ramadan tiba, maka suffidatis syayatin, syaitan dibelenggu. Lagu arak doang kita batur-batur si gawe maksiat di bulan Ramadan, padahal syaitan sudah dibelenggu. Kenapa dia melakukan maksiat di bulan Ramadan? Karena masih arah hawa nafsuna yang mendorongnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ini adalah min afdal al-qurbat, ibadah yang paling bagus yang mendekatkan manusia kepada Allah. Wa asyrafit ta'at, dan ketaatan yang paling mulia. Siaran berdoa ini. Tadi kita solat, itu kita berdoa, kita minta. Kita duduk di majlisul ilm, kita meminta. Berdoa itulah kita minta. Jadi semakin kita minta kepada Allah, maka semakin kita mulia. Semakin kita minta kepada manusia, semakin hina kita. Ya, makanya para sahabat dahulu, walaupun jatuh pecutnya, mereka tidak minta, mengatakan, ambilkan saya. Kenapa? Karena apabila meminta kepada manusia, kita akan menjadi hina. Tapi minta kepada Allah, kita akan menjadi orang yang semakin mulia. Makanya Nabi SAW mengatakan,
al-yadul ulya khairun min yadus sufla. Tangan atas yang memberikan ini lebih baik daripada tangan yang di bawah yang meminta. Karena yang di atas dia mulia, memberikan, yang di bawah yang meminta dia hina. Jadi berdoa ini adalah asyrafut ta'at, ketaatan yang paling mulia. Wa arfa'il ibadat, dan ibadah yang paling tinggi. Karena semua ibadah yang kita kerjakan itu ngendeng, ya, itu salat itu ngendeng, itu puasa itu ngendeng, itu sedekah itu ngendeng, itu haji, itu umrah, itu baca Quran, itu zikir, itu datang tadi kelam ini, itu ngendeng. Apa endeng ta? Pahala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, meminta ini adalah asyrafut ta'at allati wa arfa'il ibadat allati tuqarribu min rabbil bariyat, dan merupakan ibadah yang paling tinggi, ya, yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, dahulu para salafus salih mereka mengatakan, saya terus menerus berdoa. Itu ini kesalahan si paling fatal, kesalahan si paling belik adalah apabila berdoa itu sejelo dua jelo, sepekan dua pekan, sebulan dua bulan, tapi belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wah pendak itu, jerak itu langsung berdoa. Ini salah besar ini. Ya. Para salafus salih mengatakan, saya berdoa dan terus menerus berdoa. Ya. Kebahagiaan yang saya dapatkan ketika berdoa ini lebih bagus daripada doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin manusia berdoa, dia semakin menundukkan diri kepada Allah. Semakin dia menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dekat kepada Allah ini adalah manusia paling bahagia, paling tenang, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din, azakumullah, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Meminta, berdoa itu adalah ibadah. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, hadhihi sifah, sifat ini, ya, sifat ini, yaitu terus menerus berdoa, taqtadi anna ad-du'a huwa a'la anwa'ul ibadah. Doa ini merupakan jenis ibadah yang paling tinggi. Ya, kan nangka munda selesai salat ule ida, lekan ini sampai balenda misalnya, kan masing-masing bisa kita berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim waghfir lana innaka antat tawwabur rahim, atau rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira kali mampu baca ini 10 kali atau 30 kali, ini luar biasa ini. Ya, atau rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa-doa yang lainnya, atau zikir-zikir yang lainnya. Meskipun dan mana kabulang doa anda si Allah Subhanahu wa taala, lagu pahala wah pasti tidak mau. Ya, seandainya Allah Subhanahu, Musa alaihissalam dia berdoa kepada Allah, berapa tahun baru doanya dikabulkan? 40 tahun, bayangkan. Baru dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin lama doa kita dikabulkan, semakin banyak kita mendapatkan pahala. Karena semakin kita mengatakan Allahumma, ini pahala. Allahumma, 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 ini selapun adalah pahala. Ya,
Nah, oleh karena itu kesalahan kita paling besar adalah ketika doa anta sebulan, 2 bulan, dan mana terkabulang langsung kita jerak berdoa. Subhanallah. Ya, padahal dia minta, seolah-olah dia maksa, seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah. Kemudian kata Imam Syaukani, wa arfa'iha. Dan ini juga menunjukkan bahwa doa itu adalah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa asyrafiha, dan yang paling mulia. Ibadah paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'annahu tariqus salihin. Karena berdoa ini adalah jalannya orang-orang yang saleh. Ya. Orang-orang yang saleh itu senantiasa berdoa, terus-menerus berdoa. Tidak pernah dia berhenti berdoa. Wa maslakul muttaqin, dan ini adalah pegangannya orang-orang yang bertakwa. Berarti orang-orang yang bertakwa ini adalah orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berdoa kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, ini menandakan bahwa dia sombong. Ya, seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kalla innal insana la yatgha." Kemudian apa? Ar-ra'ahu istaghna. Setelah ini Allah mengatakan inna ila rabbika ruj'a. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla innal insana la yatgha. Tidak sekali-kali sesungguhnya manusia itu dia akan melampaui batas. Kapan dia melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Apabila dia merasa mampu. Ini melena bisa diwujudkan. Besok dia mau berangkat ke Mekah bisa. Lusa mau berangkat kemana saja bisa. Mau beli mobil baru bisa. Bangun rumah yang harganya ratusan miliar bisa. Karena dia merasa dirinya mampu, seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengancamnya, inna ila rabbika ruj'a. Ingat kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghisabmu atas kesombonganmu ini, karena engkau tidak mau meminta kepada Allah, mengandalkan kemampuanmu, mengandalkan kepintaranmu. Ya, maka ikhwani fillah azakumullah, termasuk syirik kecil adalah ketika seseorang dikatakan, Masya Allah, ini sukses ide berdagang ini, sukses ide ngatur ini, sukses ide ini. Dia mengatakan, iya karena saya pintar. Ini adalah syirik asghar. Dia tidak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, ta'ala tanda ini bagusnya luar biasa. Ambon ini atau Paden ini bagusnya luar biasa. Ya, karena setiap hari saya semprot. Ya, seandainya bilang jeluna semprot ya, tapi Allah menakdirkan dia rusak, apakah ada gunanya semprotan ini? Ada gunanya kira-kira? Tidak ada gunanya sama sekali. Kenapa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tanamannya menjadi bagus? Kenapa tidak mengatakan alhamdulillah, ini semua fadl min Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini adalah apabila kita tidak menisbatkan nikmah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk syirik asghar. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi wa matiyatul arifina bi rabbil alamin. Dan ini adalah yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak kita akan berdoa. Ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan si malas berdoa atau dia milih berdoa, ini tanda bahwa dia itu adalah orang-orang yang sombong. Seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jemaah atau sulitnya mana sakit, ya Allah, ya Allah, ada kesulitan, ya Allah, ada kesulitan, ya Allah. Pas ketika dapat musibah saja baru mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu, dan ingat bagus-bagus ini. Kata-kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan,
idza aradallahu bi'abdin khaira, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, ya, melene kita hamba ini mau kebagusan, kebaikan, bagaimana? Alhamahu du'aahu, Allah memberikan dia ilham untuk selalu berdoa, diberikan dia taufik untuk selalu berdoa meminta kepada Allah. Ini tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba. Allah dijadikan dia selalu berdoa. Ini berarti kalau yang tidak berdoa kepada Allah, malasnya berdoa, ini tanda apa? Tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan untuknya. Ya, rajin kita berdoa. La ilaha illallah. Jarang-jarang ini. Hamba yang ngombe ke aran sama jarang-jarang ini. Lagu pahala melenda. Melenda luwe pahala. Ini kita mau pahala luwe amun jarang-jarang berdoa. Baik. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk hambanya, alhamahu du'aahu, Allah Subhanahu wa taala memberikannya ilham, memberikannya taufik untuk berdoa. Wal isti'anat bihi, dan Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala isti'anatahu wa du'aahu sababan lil khairi alladhi qadahu lahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan isti'anahnya, minta tolongnya kepada Allah dan berdoanya kepada Allah, ini adalah sababan lil khairi alladhi qadahu lahu, merupakan sebab untuk mendapatkan kebaikan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini ingat bahwa apabila ida rajin berdoa, terutama bapak-bapak antara adzan dan iqamah, ya, antara adzan dan iqamah ini, di sini biasanya berapa menit antara adzan dan iqamah? Hah? Enggak ada jadwal tetap? Oh, saya kira ada jadwal khusus antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah misalnya 5 menit atau 4 menit, kan ini mampu dia berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa-doa yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adzani wal iqamah la turad. Doa antara adzan dan iqamah ini tidak ditolak. Ya, lagu itu lebih demen kita ngerauskan jabatur ta antara adzan dan iqamah daripada kita berdoa. Ya, padahal bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, salat ini adalah ibadah paling mulia. Tidak ada ibadah yang lebih mulia daripada salat. Karena salat ini ibadah paling mulia, diwajibkan oleh Allah di mana? Di atas langit. Kemudian Allah mewajibkannya langsung tanpa perantara. Selalu ibadah-ibadah ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi, dan diwajibkan melalui perantara Jibril. Lagu salat ini langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah mewajibkan salat, pira luwekna salat ini? 50. Ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala saking cintanya kepada salat ini sehingga luwek-luwek sadekna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu ini dia mampu dikurangi salat ini dari 50 menjadi pira 5, lagu tetap pahalana pahala pira tahap pahala 50. Ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada salat. Nah, salat ini ulakna jula arah pemanasannya. Kan kita mau main bulu tangkis atau main bola, ulak arah pemanasan dulu. Ya, salat ini juga butuh pemanasan. Pemanasannya apa? Salat qabliyah. Ya, salat antara adzan dan iqamah
2 rakaat antara adzan dan iqamah. Setiap salat ini yarak doang. Kemudian berdoa, makanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa antara adzan dan iqamah. Ya, sekedar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai udah ini. Ya. Nah, jadi ini harus kita ingat bahwa tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita diberikan taufik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa huwa silahul mu'min. Dan doa ini adalah senjatanya orang yang beriman. Wa zaduhu fi dunyah. Dan bekalnya di dunia. Subhanallah. Doa ini adalah senjatanya orang yang beriman. Dan ini adalah senjata yang paling kuat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di zaman Rasulullah SAW dan di zaman para sahabat, ada 2 negara superpower waktu itu. Apa itu? Negara superpower. Karena zaman ini negara superpower, negara paling kuat adalah apa? Amerika dan Rusia. Ini di zaman Nabi SAW ada 2 negara superpower. Apa itu? Romawi dan apa? Dan Persia. Nah, Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya dalam jangka 80 tahun bisa mengalahkan pasukan Romawi dan pasukan Persia. Sementara orang-orang kafir ini, Amerika dan sekutu-sekutunya, kemudian Persia, Iran dan sekutu-sekutunya, dan orang-orang munafik dan seterusnya, coba digitak senjata si arak nengke ini, ya, mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di udara, di satelit, di angkasa luar, ya, kemudian drone, kemudian pesawat-pesawat luar biasa, kapal selam dan yang lain-lainnya. Syekh Palestin yang datang kemarin ini bercerita dia kepada kita, tapi apa istilahnya, cerita tidak di apa namanya ini? Iya, tidak disebarluaskan. Dia cerita, kita tanya bagaimana ketua Hasan Nasrallah itu bisa terbunuh, kan dia sembunyi terus di bawah tanah tempatnya, tempat persembunyiannya tak nyebut itu di bawah tanah, tak nyebut 30 meter di bawah tanah. Syekh mengatakan mereka itu punya senjata, punya bom, dia bisa diatur sampai berapa meter ke bawah, terus dia muter. Jadi selaput atau blender ya, jadi selaput ini. Namun meskipun demikian, mereka ini nangkene 800 tahun lebih berhasil mereka mengalahkan Islam? Belum. Ya. Orang-orang di Palestin, di Gaza, semakin dia dibom, semakin semakin apa namanya? Semakin berani. Dia tidak takut apa-apa. Ya. Biasa jadinya mereka melihat bom dan yang lain-lainnya. Nah, ini tidak lain adalah di antara senjata-senjata kaum muslimin adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin tidak takut dia mati. Kenapa? Karena apabila saya mati syahid. Kalau saya menang, saya akan kembali kepada keluarga saya. Tetap saya untung. Kalau saya mati syahid, saya akan masuk surga. Alhamdulillah, itu bagus. Itu yang saya inginkan, selaputnya melita masuk surga. Kalau saya menang, saya kembali kepada keluarga saya. Ini juga suatu kebaikan. Diam di rumah tidak akan menunda kematian. Pergi ke medan pertempuran tidak akan mempercepat kematian. Bisa jadi dengan singolo-ngolo tuno lebalena, tenang-tenang lebalena, ya berjulu mati. Daripada orang yang di medan pertempuran. Ya.
Apa kata Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ardah? Ketika dia mati, Khalid bin Walid, inilah awaknya ini selapuknya, tidak ada satu jengkal, melainkan ada tebasan pedang, ada tusukan tombak, ada bekas panah. Jadi ya sabol ini awaknya ini dengan pukulan-pukulan senjata, selapuknya le julu, tidak ada di belakang. Karena kalau di belakang berarti ya berlari, kemudian dipukul dari belakang. Selapuknya le julu. Ya, dia mengatakan, "Laisa fi jasadi mawdi'u shibrin illa wa fihi darbatun bis-sayf aw ta'natun bir-rumh." Ya, tidak ada satu jengkal yang kosong di tubuh saya ini, melainkan di sana ada tebasan pedang, tusukan tombak atau bekas panah. Tapi dia mengatakan, "Waha anadha amutu kama yamutul ba'ir." Tapikah saya ini mati sekarang seperti matinya onta, katanya. Mati di atas ranjang. Padahal ya luar biasa melihatnya mati di medan pertempuran. Luar biasa. Jadi dia mengatakan, saya lebih senang pergi ke medan pertempuran daripada saya menikah lagi, dibawakan pengantin baru. Lalu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia mati di tempat tidurnya. Jadi orang Islam, orang yang beriman, ya, dia tidak takut mati. Kenapa? Karena mau mati syahadah ini bagus, dia akan masuk surga. Kalau dia menang, dia akan pulang ke keluarganya, bagus ini. Dan dia yakin duduk di rumah ini tidak akan memperlambat kematian. Pergi ke medan pertempuran ini tidak akan mempercepat apa? Kematian. Nah, kembali lagi ayo ikhwah. Jadi, doa ini adalah silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Apabila semua jalan sudah tertutup, selapuknya tertutup, yang di atas tidak pernah tertutup, selalu terbuka. Makanya ikhwani fi din azakumullah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan menzalimi orang lain. Karena doanya orang yang terzalim itu langsung terangkat kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, muhti'in muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa." Yang artinya, jangan sekali-kali engkau mengira Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, lengah, lupa terhadap perbuatan-perbuatan orang zalim. Tidak. Jadi tidak ada peranan Allah Subhanahu wa taala. Ndekna tahu ya apa sih gawainya sedang korupsi ini. Tahu dia Allah. Tahu nih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard." La ya'zub, tidak luput dari ilmu Allah. Mithqalu dzarrah, dzarrah ini kerpok si taman akan balen tak lemak-lemak ini. Ya. Kan apabila kita buka jendela, tama kerpok ini dia tahu kita ya, kecuali menara apa? Ada sinar. Nah, kira-kira wah kita mikirnya pira jumlahnya kerpok ini? Ya. Ada kira-kira yang bisa menghitungnya? Kerpok si arak le balenta, arak le balenda, arak le bale tetangga anda, arak le bale semetonda. Ino pira jumlahnya ini kerpok-kerpok ini? Ino satu pun di antaranya tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kengumbe ke beli ini kerpok ini kecil ini, apabila ni narak cahayanya tidak mungkin kita ya. Ya, kerpok-kerpok ini, debu-debu ini semua akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerpok ini tahu nih si Allah Subhanahu wa taala. Masa kepeng ratusan miliar tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya jangan sekali-kali melakukan kezaliman, karena orang yang terzalimi ini dia bau tinduk, ya Allah harta saya diambil sama fulan, ya Allah saya disakiti perasaan saya sama fulan. Yang menzalimi sedang tidur. Dia yang dizalimi, yang dimakan hartanya tidak tidur. Dan apabila anda berdoa langsung terima insyaallah. Makanya Allah mengatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, lupa
terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Tidak. Innama yuakhiruhum. Hanya sekedar ditunda azabnya oleh Allah. Sampai kapan? Liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Pada hari mata manusia tidak berkedip. Kenapa tidak berkedip? Karena neraka lejuluna, bagaimana dia akan berkedip? Saking takutnya. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'in muqni'i ru'usihim. Ya, mereka berlari cepat dan tangannya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil, kepecat. Mau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dimasukkan ke neraka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, doa ini adalah silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Jangan sampai kita menzalimi seseorang, kita makan haknya, kita mengambil haknya, kemudian berdoa dia, ya Allah, ya, harta saya diambil sama fulan, tanah saya semeter diambil sama fulan, ya Allah, sandal saya diputusi sama fulan, tidak dibayar ya Allah, ya Allah, jendela saya pecah sama mangganya fulan, mungkin berdua dia belum mangga, belum pau trik pau dah, aning balik fulan belak kacana, semua itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan menzalimi seseorang, karena apabila anda berdoa, doanya itu dikabulkan oleh Allah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Affan, doa ini adalah senjatanya orang muslim. Wazaduhu fid dunya, dan bekalnya di dunia. Ini bekal dari dunia ini. Haitsu yalja'u ilaihi lijalbi ma fihi sa'adatun wa khairun. Karena orang mukmin, doa ini untuk mendatangkan kebaikan baginya dan menolak kemudaratan. Senjatanya orang mukmin, kebutuhan orang mukmin. Jadi doa ini lebih dia butuhkan daripada makanan dan minuman. Kan itu setiap saat kita butuh untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat setiap saat ini. Nah, yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat ini Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat itu tidak akan datang, mudarat itu tidak akan tertolak kecuali dengan apa? Dengan berdoa. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan ad-du'a min anfa'il adwiyah. Doa ini merupakan obat yang paling bermanfaat. Doa adalah obat yang paling bermanfaat. Ikhwani fi din, azakumullah. Ara waktu itu ustazah qari'ah ya. Tadaran qari'ah ahli qiraah, termasuk seninana Syekh Abdul Razak yang belajar qiraah di ustazah ini. Datang ini pondok itu 2 kali. Jelas ini? Ngerti dah? Ngerti apa belum? Ini ustazah qiraah. Ustaz qiraah, mengajarkan qiraatul Quran. Termasuk si belajar ia adalah istrinya Syekh Abdul Razak Al-Badr. Datang yang pondok 2 kali. Setelah selesai ngetes anak-anak perempuan ini, kemudian pulangnya. Diantar sama Ibu Aji. Di tengah jalan sakit otaknya. Dia mengatakan, ya Fatmah, Ibu Aji maksudnya, kepala saya sakit ini. Langsung Ibu Aji mengatakan, minggir, carikan kita Alfamart, kita beli azan dulu. Kita azan dulu. Kita teruskan atau kita azan dulu? Enggak terganggu mereka itu? Nah. Jadi Bu Aji mengatakan, minggir, kita beli obat sakit kepala. Kaget. Hah? Beli obat sakit kepala? Saya ini hafal Al-Quran, masa saya beli obat sakit kepala? Saya akan baca Quran. Terus katanya. Saya akan baca Quran nanti, insya Allah penyakit itu akan hilang. Tentu baca Quran terus sampai bandara. Ketawa dia turun dari mobil. Kakak berjorak. Yang mana teh ini, mana sarapan Pak, mana ini, mana. Telang sakit otaknya dengan baca Quran ini.
Ya. Jadi kata Ibnul Qayyim, doa ini adalah, dan baca Quran ini termasuk doa. Doa ini adalah min anfa'il adwiyah, obat yang paling bermanfaat. Wa huwa aduwwul bala. Kak kita terganggu dia orang. Wa huwa aduwwul bala. Doa ini musuhnya bala, maksudnya pengusir bala. Cobaan semua diusir oleh doa. Yadfa'uhu wa yu'alijuhu. Doa ini menolak bala dan dia berpolengan kanca bala ini. Seperti dia apa istilahnya smackdown ya kanca bala ini sampai dikalahkan dia bala ini. Tentunya doa ini akan menang mun bagus iman dah. Mun bagus keyakinan dah. Lagu mun keyakinan dah kurang, iman dah kurang, maka yang akan menang itu saya. Bala ini akan menang. Jadi bukan salahnya pada doa lagu. Itu tak ada penyakitnya itu. Sehingga kita bisa dikalahkan oleh syaitan, dikalahkan oleh iblis, dikalahkan oleh bala, gara-gara itu si lemah ini. Kemudian wa yamna'u nuzulahu, dan doa bisa menghalangi bala ini turun. Wa yarfa'uhu, dan apabila sudah turun diangkat sama doa ini. Wa yukhaffifuhu, dan doa akan meringankan bala. Wa huwa silahul mu'min, dan doa ini adalah senjatanya orang yang beriman. Kamun dia berdua senjata, maka pasti gina serangi dia si musuh dah. Saya musuh tu si paling kuat, musuh tu si paling belik ini siapa? Syaitan dan hawa nafsu. Ya, apabila dua-dua ini nyerang, maka binasalah kita. Jadi, munda milih menang dalam peperangan ini, kita ini bilang jelo itu perang. Saya lawan tu perang syaitan dan hawa nafsu. Lemah kita ini, tapi senjata adalah doa ini. Ya, mun tidak berdoa, maka dengan mudah kita akan diserang, dikalahkan oleh syaitan dan hawa nafsu. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.